Video kali ini kita akan masih membahas terkait Palestina. Sebelum itu, kita simak dulu potongan video berikut. Jadi saya sendiri sebenarnya menghimbau kepada pemerintah dan juga teman-teman MUI, tolong deh diperjuangkan agar supaya sejarah Palestina itu bisa masuk kurikulum sekolah Islam maupun Kristen. Agar supaya generasi zaman now saat ini itu bisa memahami, paham bahwa jangan sampai akan muncul lagi. Nah, dalam video itu, Bang Uni menyarankan agar melalui MUI di sekolah-sekolah Indonesia ditetapkan atau diterapkan kurikulum yang membahas tentang Palestina. Terutama semangat anti penjajahan sehingga ke depan calon-calon penerus bangsa memiliki pemahaman yang kuat bahwa penjajahan adalah kejahatan dan membela negara merupakan kewajiban. Dalam rangka mendapatkan hidup yang layak sehingga setiap warga negara dapat menjalani hidup dan beribadah dan menjalankan aktivitas lainnya dengan aman dan nyaman. Nah, ini ada riset. Dalam video ini saya cuma menyampaikan satu riset nih. Ini ada satu riset yang ditulis oleh Marsha Fadia Akmal dan kawan-kawan dari kampus UNJ, Universitas Negeri Jakarta, pada jurnal majalah ilmiah Tabu'ah dengan judul Analisis Persepsi Nilai-Nilai Budaya Palestina melalui Media Dongeng pada Siswa SD Al-Zahra Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, dari respon murid-murid SD terhadap dongeng Arab Palestina tentang Gaza yang dilakukan melalui storytelling, yaitu kemudian dilakukan kuesioner kepada anak-anak kelas 4 hingga kelas 6 sekolah dasar yang kira-kira usianya 8-12 tahun di SD Az-Zahra, Pamulang, Tangerang Selatan tersebut, terkumpul sekitar 244, yang kemudian dari 244 itu diambil 123 sampel. Disimpulkan bahwa respon murid menyatakan hasil yang positif, sehingga media dongeng dapat dikatakan merupakan media yang efektif untuk mengenalkan nilai-nilai budaya asing atau budaya luar negeri kepada anak-anak didik kita. Hasil lainnya juga, setelah diadakan dongeng, pengetahuan sebagian besar murid sebanyak 57% yang pada awalnya hanya mengira bahwa Palestina adalah sekelompok manusia atau bukan negara yang disakiti oleh sekelompok manusia lain yang bernama Israel, maupun murid yang hanya mengenal Palestina hanya dari istilah nama sebuah negara sebanyak 31%, menjadi berpikir bahwa Palestina ialah sebuah negara di mana di dalamnya hidup bangsa yang penuh dengan kesabaran, sifat pemberani, dan juga berjuang untuk melawan musuh dengan semangat yang tinggi. Bangsa yang selalu bersyukur dan cinta terhadap keluarga serta tanah airnya. Itu yang ada di benak mereka setelah dilakukan dongeng itu. Dan fakta lain mengatakan bahwa murid yang waktu itu dengan pendongeng habiskan waktunya tentang bercerita, kemudian juga ada kuis, ada belajar bersama, ada bermain dan bahkan bernyanyi, suatu pesan yang tersampaikan dengan baik namun dengan proses yang mungkin tidak disadari oleh para pendengar atau murid-murid tersebut, menandakan bahwa pesan tersebut telah masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Maka dari sana menyatakan bahwa keseluruhan hasil data melalui kuesioner ditemukan bahwa 52% murid merasakan sedih ketika merasakan bahwa teman-teman mereka di sana, di Palestina itu, membutuhkan bantuan. Dan 46% lainnya menyatakan bahwa mereka senang karena menjadi lebih mengenal teman-teman mereka di belahan negara lain melalui dongeng yang disampaikan. Bahkan keseluruhan dari mereka, ini hasilnya mencapai 100% dari murid, menyatakan bahwa mereka ingin membantu Palestina. Dan dalam konkretnya, anak-anak tersebut akhirnya menyisihkan sebagian uang saku mereka untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina, yang kemudian dana tersebut disalurkan melalui KNRP atau Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Wow, luar biasa ya. Jadi apa yang menjadi masukan oleh Bang Onim tadi untuk dititipkan kepada kurikulum, kalau di sini penelitian ini pernah dilakukan dan menggunakan metode dongeng, itu benar-benar bisa masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak SD tersebut sehingga tergerakkan hatinya. Mereka merasa sedih, ada yang merasa yang mungkin sebelumnya tidak mengenal apa itu Palestina, dan bahkan di akhir 100% semuanya akhirnya mengeluarkan uang sakunya untuk membantu mereka. Baik, itu teman-teman literate people. Jadi untuk kali ini saya cuma membawakan satu penelitian ya, karena kayaknya masih jarang banget memang penelitian membahas tentang kurikulum yang terkait dengan Palestina untuk diterapkan atau bagaimana dan sebagainya. Di video berikutnya nanti saya akan membahas yang lagi ramai juga di akhir-akhir hari ini terkait dengan pengungsi Rohingya, yang sebenarnya ini sudah permasalahan lama ya. Kalau saya baca semenjak tahun 1951 kejadian atau permasalahan ini sudah ada. Tapi bagaimana dengan penelitian-penelitian yang ada terkait dengan Rohingya? Saya akan angkat penelitian-penelitian yang menarik yang berhubungan dengan Rohingya. Kita ketemu berikutnya. Bye-bye.